Kali ini nama gua Taufik Narmawan. Sini. Makanya kalau dilihat dari gelombangnya kayak gini. Nih. Kayak gini. Negatifnya tuh nggak ada karena diblok sama dioda. Oke, kayak gitu penjelasannya. Terus kalau kegunaannya, kalau sehari-hari nih rangkaian setengah gelombang tuh digunain di power supply. Tapi di sini power supply-nya power supply DC. Karena itu tadi cuma setengah gelombang, cuma positif aja. Oke, cukup jelas. Setelah tadi udah kita jelasin pengertiannya rangkaian setengah gelombang ini, gue pengen ngasih tahu ke teman-teman yang ada di rumah apa aja komponen yang bakalan kita pakai. Jadi kita di sini bakalan pakai beberapa komponen. Yang pertama itu ada transformator atau biasanya itu trafo. Yang kita pakai ini trafo step down. Fungsinya komponen yang namanya trafo ini, fungsinya itu sebagai penurun atau penaik tegangan. Berhubung kita pakai yang step down, kita pakai yang penurun tegangan. Terus yang kedua, seperti yang gue jelasin tadi, ada komponen yang paling penting yaitu dioda. Komponen ini fungsinya sebagai penyeara di rangkaian ini. Jadi arus yang masuk di kaki ini bakalan yang positif bisa keluar. Tapi kalau
yang negatif masuk dari kaki yang satunya ini, dia nggak bakalan bisa masuk lagi. Jadinya seperti tadi, gelombangnya cuma positif aja yang masuk. Oke, habis ini teman gue bakalan jelasin komponen selanjutnya. Oke, makasih Bang Yaya. Tadi kata Bang Yaya yang penting apa? Ya udah. Nggak terlalu Bang, yang penting itu ini. Kalau nggak ada ini gimana mau ngerangkai? Oke, tak jelasin. Ini namanya project board. Project board tuh kalau kadang orang-orang nyebut juga papan roti. Agak aneh sih sebenarnya namanya papan roti. Nah, jelas lah, udah skip aja. Ini tuh gunanya tempat buat kita ngerangkai. Biasanya kan rangkaian kalau orang lain kan pakai apa namanya PCB, mereka ribet buatnya. Tapi dengan adanya ini itu lebih simpel, kita lebih cepat pengerjaannya. Kita tinggal colok-colok aja nih. Colok. Nah, di sini itu dia ada apa ya? Kayak 4 zona lah. Ini zona 1 nih, pertama, ini 2, 3, 4. Nah, ini tuh saling terhubung, tapi dia beda-beda terhubungnya. Kalau yang sebelah sini, nih, yang sebelah sini sama yang sebelah sini, itu dia terhubungnya tuh ke bawah. Jadi kalau kalian hubungnya ke sini sama ke sini, itu dia terhubung. Tapi kalau yang di tengah dua nih, yang besar nih, yang zonanya lebih besar, itu dia ke samping terhubungnya. Jadi yang ini ke bawah, yang ini ke samping. Ingat nih, kalau kalian salah naruhnya bisa-bisa short atau konslet istilahnya. Oke, setelah gua jelasin project board, gua ke komponen selanjutnya. Ini namanya resistor. Nah, kenalkan resistor. Ya, ini resistor itu ya cuma apa sih, kalau kita kaum awam apa taunya ya cuma ini buat nahan arus. Sebenarnya kalau dijabarin lagi, dia tuh lebih detailnya tuh, contoh nih, kalau kita punya apa ya, rangkaian elektronik, di situ dia punya daya batas tegangannya berapa. Kalau sampai sumbernya lebih besar dari apa alat elektronika tadi, itu bisa-bisa rusak. Nah, dengan adanya resistor ini, itu tegangannya jadi lebih stabil. Jadi barang-barang elektronik itu lebih awet. Kayak gitu sih kalau menurut gua pengertian resistor. Dan resistor itu ada 2 macam menurut pembacaan nilainya, ada yang 5 gelang sama 4 gelang. Kalau yang kita pakai nih yang 4 gelang. Oke, itu penjelasan singkat dari komponen-komponen yang bakal dipakai buat rangkaian setengah gelombang. Oke, kali ini kita akan nyoba simulasinya melalui aplikasi Proteus. Bisa diikuti sama-sama ya. Jadi sebelumnya kita cari komponennya dulu, diklik yang ini. Contohnya saya pengen nyari sumber tegangannya, namanya di sini base side. Nah, ini sumber tegangan sinus, diklik 2 kali. Oke, udah. Maka dia nanti akan masuk di sini. Bisa dilakukan untuk komponen-komponen lainnya. Ada transformator, ada dioda, ada juga resistor. Baik, langsung kita rangkai aja ya ini ya. Pertamanya kita bikin susun komponennya dulu. Ada transformator, diodanya, untuk resistornya, bentar, resistornya belum ditambahkan. Resistor. Kita bisa pilih salah satu ya. Saya pakai yang ini.
Kalau kita udah nyusun komponennya seperti ini, kita tinggal menyambung kabel-kabelnya. Tinggal dirangkai seperti ini. Ini ke sini. Terus ini. Ini ke sini. Nah, untuk alat ukurnya bisa kita cari di bagian samping ini. Nah, di sini sudah ada kayak osiloskop, voltmeter DC, voltmeter AC. Semua alat ukur ya, Mas? Ya, di sini ada semua alat ukur, tinggal kita masukin aja. Kita pakai yang AC voltmeternya dulu buat mengukur tegangan keluaran di sini sama di sini. Terus DC voltmeternya buat keluaran diodanya, karena hasilnya sudah satu arah. Yang positif disambungkan ke positif, ini disambungkan ke sini. Terus yang ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke, kalau udah kita susun komponen-komponen sama alat ukur ini, kita atur sumber tegangannya. Diklik 2 kali di sini. Nah, untuk amplitudenya ini V tertingginya. Kalau kita isi 311 atau 312, hasilnya nanti itu PRMS-nya itu sekitar 220. Makanya saya pakai 312. Udah ya, kita sekarang masang osiloskop. Fungsinya osiloskop ini buat ngelihat tegangan yang dihasilkan dari rangkaian ini. Apakah benar nanti hasilnya jadi setengah gelombang? Tuh. Ayo. Nah, jadi ini kan osiloskopnya udah kepasang. Kita tinggal nyambungin kaki yang A ke sini, kaki C ke sini, kaki D-nya ke sini. Kalau udah diklik ada tanda panah gini, itu artinya buat ngejalanin simulasinya. Diklik, nanti dia akan muncul kayak gini. Nah, bisa kita lihat hasilnya itu gelombang yang kuning ini, gelombang kuning ini, nah, kelihatan ya, gelombang kuning ini hasil keluaran dari trafo sebelum masuk ke dioda. Jadinya dia masih ada negatifnya di sini. Sedangkan yang ungu keluaran setelah diodanya. Kan tadi fungsi diodanya itu kan sebagai penyearah ya, jadinya yang negatif itu dia ambil, dia potong, jadinya tinggal gini. Udah kepotong gara-gara diodanya. Oke nih, setelah kita lakuin simulasinya di Proteus, kita jadi tadi setelah simulasi di Proteus itu Kak, kalau di Proteus untuk keluaran DC-nya tuh agak kurang jelas. Jadi dia angkanya tuh gerak terus. Jadi di sini kita pakai apa? PSIM. Nah, di PSIM ini diketahui keluaran DC-nya itu sekitar 2,5 volt. Jadi selanjutnya itu analisisnya ya, untuk perhitungannya tadi setengah gelombang gimana. Jadi untuk rumus setengah gelombang itu sini ada Vmax dibagi dengan Pi. Vmax di sini itu kita pakai yang 6 volt tadi.
yang keluaran di sekundernya itu 6 volt kita pakainya. Lalu untuk pinnya ini kan konstanta yaitu 3,14. Nah, kalau menurut rumus harusnya angka yang keluar menggunakan rumus ini yaitu 6 dibagi 3,14 itu hasilnya 1,9. Tapi ternyata setelah kita tadi mengukur lewat PSIM, hasil yang keluar itu 2,5. Perbedaannya itu dari kedua ini hampir 0,6 volt. Kenapa terjadi perbedaan seperti itu? Karena menurut rumus dan yang terjadi di lapangan itu selalu berbeda. Mungkin ini bisa disebut sebagai toleransi. Dan kami menggunakan resistor yang 100 ohm. Nah, sedangkan jika kita memakai yang 2,2K2 ohm itu hasilnya 2,9 volt. Dan di sini nilai resistor yang digunakan itu juga berpengaruh. Jadi gunakan resistor yang lebih kecil untuk memperoleh angka yang mendekati Ya, itu tadi hasil data kami setelah kami coba rangkaian kami di osiloskop. Ternyata hasil yang ada di osiloskop dengan hasil demo kami di alat yang sesungguhnya itu nggak sama, walaupun perbedaannya tidak cukup jauh. Tapi kesimpulan yang kami dapatkan itu rangkaian yang kita coba di simulasi yang ada di laptop, di aplikasi seperti Proteus, PSIM, dan alat yang asli itu tidak sama
karena ada banyak faktor, mungkin seperti resistor yang punya growth tegangan atau trafonya tadi juga tegangannya tidak pas 6 volt dan lain-lainnya. Itu menurut saya itu saja kesimpulannya. Saya juga mungkin ada yang salah, saya tidak tahu. Habis ini kita pengen nutup, bagaimana teman? Jadi sekian demo rangkaian penyiaran setengah gelombang dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya. Tetap stay. Thinking of her.